Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab berdiri lompat belum keras, padahal pahalanya oke sing jawab salam. Jadi menjawab salam itu pahalanya lebih besar daripada yang mengucap salam. Saya ulangi biar pahalanya tambah gede dan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini baru siswa Sugito yang luar biasa. Semuanya itu Lailatul Qadar kabeh. Sebulan semua puasanya nih. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sangat kita cintai bersama, yang kita hormati bersama, orang tua kita, haji sesepuh kita, Ibu Dokter Hajah Siti Amalia, bersama Ibu kita juga, Ibu Sri Sumani. Ibu Sri Sumani leganya di mana tadi? Oh, lari ngarep keturutan rujuk. Alhamdulillah, Ibu Dokter dan Busung dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah memberi beliau berdua umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan kehidupan kebahagiaan dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sangat saya cintai, saya hormati dan saya banggakan semua kakak-kakakku, Mas Dodo, Mas Doyo, dan lainnya. Mas Cipto tidak bisa rawuh, dan semua Mbak Yuku tidak saya sebut satu persatu, adik-adikku semua, dan anak-anakku semua yang tadi sudah disampaikan Mas Widodo. Jumlahnya antara siswa Sugito sudah 152 orang. Alhamdulillah, ini betul-betul luar biasa. Satu teknologi dari 2 orang. Kita syukuri semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Ada beberapa saudara kita yang sekarang ini tidak bisa hadir bersama kita karena sudah dijelaskan, sudah paham bahwa setahun 2 kali kita bertemu Siswa Sugito ini. Yang pertama sabaran kita kirim doa tahlil yasin kepada almarhumah yang kita, yang Siswa Sugito. Kemudian yang kedua, kita saling memaafkan setelah kita menjalani kewajiban umat Islam sedunia ini, puasa. Ini ketetapan, tetapi masih ada yang juga tidak bisa hadir. Karena itu kita doakan mudah-mudahan yang akan datang semuanya bisa hadir. Amin ya rabbal alamin. Untuk Sunyoto ini baru diberi anugerah tambah punya cucu yang pertama, jadi tidak bisa hadir. Izin saya untuk dipamitkan pada Ibu Dokter dan Busung. Mas Nur Pamputen aku reso teko Semarang, ya ora apa-apa iki teko pamit. Nek izin masuk tidak boleh. Semua diizinkan ya, tapi yang tidak bisa rawuh semuanya kita izinkan. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ibu, orang tua kita dan saudaraku semua, anak-anakku yang sangat saya cintai. Baru kemarin kita semuanya, umat muslim tidak hanya kita Siswa Sugito tapi sedunia, telah merayakan kemenangan menjalankan ibadah sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Jadi kemenangan itu karena habis
melaksanakan tugas yang berat sebetulnya. Dari waktu ke waktu, dari umat-umat sebelum kita, perintah puasa ini sudah dilakukan. Sebulan penuh kita menahan hawa nafsu, makan, minum, dan seterusnya, mulai dari terbitnya fajar sampai maghrib. Kenapa orang puasa itu kuat semua 1 bulan dan semua bisa menjalankan dengan baik? Karena tahu kalau maghrib itu mesti sudah boleh makan. Coba kalau tidak tahu maghrib boleh buka, tak kira ya dorang poso, dorang kuat. Nah inilah perintah Allah, kita diminta untuk mensucikan diri kita, baik jasmani kita dan rohani kita. Jasmani kita tidak makan, dibersihin tenang, sebulan dibersihkan. Rohani kita, hati kita juga dibersihkan melalui ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah selama bulan puasa ini. Jadi kalau dilihat dari kenyataannya, orang mangan mulai fajar sampai maghrib, apapun yang semula halal itu diharamkan. Misalnya makan, minum itu haram, hubungan suami istri haram. Inilah yang disebut dengan menahan diri. Kemudian orang-orang yang punya karakter tidak baik juga tidak dilakukan, diharamkan. Sehingga ini nesunan, ngamungan itu tidak boleh juga. Nah inilah membersihkan hati kita dari perbuatan iri, dengki, serai, emosi dan sebagainya. Itu dihilangkan ketika bulan Ramadan. Jadi betul-betul bulan Ramadan itu bulan yang penuh maghfirah, penuh ampunan, penuh rahmat. Bahkan bulan terbaik bagi kita umat Islam sedunia. Karena selain perintah puasa, Al-Quran diturunkan ya juga pada bulan puasa. Lailatul Qadar ya pada bulan puasa. Sehingga ini satu-satunya bulan yang luar biasa, yang dinanti-nantikan, yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim sedunia. Kepergian bulan Ramadan itu sebenarnya disesali, tapi bagaimana? Maka doa kita supaya kita ketemu lagi dengan Ramadan, kita berdoa mudah-mudahan diberi umur panjang. Traseso kita semuanya diberi umur panjang sehingga masih ketemu bulan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Istimewa bulan Ramadan adalah semua aktivitas kita, khususnya ibadah yang tadi sampaikan Mas Widodo, ibadah yang diperintahkan oleh Allah langsung, yang disebut dengan hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, maupun yang hubungan dengan sesama, hablum minanas, semua dilipat gandakan pahalanya. Maka umat Islam tidak hanya puasa, tetapi diperintahkan untuk membagi, istilahnya sedekah atau infak dan sebagainya, membantu. Khususnya yang diutamakan adalah orang-orang yang tidak mampu, yang lebih khusus lagi pada yatim piatu. Ini perintah Allah, dan Allah akan tertawa senang kalau umat ini mengerti kepada orang-orang yang sangat membutuhkan ini. Ini yang harus kita ingat, bahwa bulan Ramadan ini bulan yang luar biasa, semua dilipat gandakan. Sholat-sholat rawatib kita juga kita tingkatkan, masih ada sholat tarawih, kemudian tabarusan, baca Al-Quran, itikaf dan sebagainya. Nah ini luar biasa. Oleh karena itu, saudara sekalian, bulan Ramadan yang luar biasa ini sudah kita tinggalkan 3 hari yang lalu. Kemarin kita sudah sholat Idul Fitri. Janji Allah, karena kita sudah dibersihkan air batin kita, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita ibaratnya kembali ke fitrah,
kembali ke fitri, kita suci kembali. Pemberian dari Allah yang sebulan lamanya itu kita pertahankan dengan sebaik-baiknya. Maka selesai bulan Ramadan kita disunahkan, tidak diwajib tapi muakkad itu. Kalau bisa puasa lagi 6 hari yang disebut dengan puasa Syawal. Siapapun, barang siapa yang bisa melaksanakan puasa Syawal 6 hari, insya Allah digandeng dengan puasa Ramadan, kita dianggap oleh Allah, bukan dianggap, disamakan kita menjalankan ibadah puasa setahun lamanya. Jadi Yun Sewu, setelah kita puasa sebulan ini, derajat kita naik menjadi tertinggi, orang yang derajat mutakin, orang yang takwa. Nah, tugas kita semua, Bapak Ibu dan saudara sekalian, setelah selesai Ramadan kita sudah menjadi orang takwa ini, perintah Allah selanjutnya kita untuk meningkatkan, mempertahankan ketakwaan kita itu dalam kehidupan keseharian, kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Semua ditingkatkan. Tutur kata yang baik, bisa menahan amarahnya, bisa menahan nafsu apapun yang tidak baik, walaupun bukan puasa. Jadi tadi diharapkan untuk bisa puasa Syawal. Nah ini penting, ini puasa Syawal. Kemudian kita kan sholat semuanya. Setiap orang sholat mesti baca doa ketika. Di sana ada kalimat yang diambil dari surat Al-An'am kalau tidak salah itu, ayat 162. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati. Jadi hidup kita ini sebenarnya, sholatku, inna sholati wa mayaya, hidupku, wa mamati, wa mamati, matiku hanya untuk Allah. Jadi kita hidup ini semua semata-matanya untuk Allah, karena Allah. Jadi kita ini diuyak tenang, kita bukan penduduk dunia, kita ini penduduk surga aslinya. Supaya kita bisa kembali ke surga nantinya, kita harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sehingga yang demikian itulah nantinya betul-betul akan sesuai dengan janji Allah, kita akan kembali ke surga Allah. Tetapi yang tidak kembali ke surga Allah di mana? Yaitu adalah orang-orang yang melanggar atau melaksanakan larangan-larangan Allah. Dia juga akan di surga, tapi bukan surganya Allah, tapi surganya setan. Surganya setan itu oleh umat muslim yang sudah disiapkan oleh Allah, namanya neraka. Jadi itu pilihan bagi kita semua. Oleh karena itu, saudara sekalian, karena waktunya ibu saya memberi terbatas, saya ingin mengikat saja tugas kita setelah Ramadan ini. Ramadan selesai, sholat Idul bayar zakat fitrah, kita sholat Idul Fitri. Nah, yang diharapkan oleh Rasulullah sebelum sholat Idul Fitri, semua harus minta, istri harus minta maaf pada suami, anak-anak harus minta maaf pada orang tua, sesama muslim harus saling memaafkan. Ini perintah Allah. Karena apa? Karena pada saat selesai Idul Fitri itu tiba-tiba malaikat Jibril itu datang di selesai Idul Fitri di sebelahnya Rasulullah. Tidak ada apa-apa, tidak ada yang tahu. Sahabat-sahabat orang ngerti kabeh. Ternyata Allah menugaskan Jibril hanya ingin berdoa pada Allah. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, saya ingin berdoa mohon pada Allah, tolong diamini doa Rasul, doa malaikat Jibril yang pertama. Ya Allah ya Rabb, saya terima
puasa dan semua ibadahnya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi ini harus ingat anak-anak sekalian, mari kita berbakti pada orang tua kita. Bicara keras saja tidak boleh, apalagi sampai yang lebih daripada itu. Ini harus ingat ini, karena ibu itu ridho ibu itu ridho Allah. Betul sekali-sekali wani karo ibu 3 kali itu perintahnya Allah. Kalau bapaknya sekali yang harus dibekti kita. Ini yang harus saya ingatkan pada kita semua. Oleh karena itu, doa yang kedua yang disampaikan setelah diamini oleh Rasulullah, doa yang kedua, ya Allah ya Rabb, jangan kau terima puasa dan semua ibadahnya istri yang durhaka pada suaminya. Rasulullah juga menyampaikan amin 2 kali yang tadi sekali. Yang ketiga ini saudara sekalian, ya Allah ya Rabb, jangan kau terima semua ibadah puasa dan ibadah lainnya bagi orang-orang yang bersalah, tentunya umat muslim tidak mau minta maaf dan yang dimintai maaf tidak mau memaafkan. Jadi memaafkan lebih mulia daripada yang minta maaf. Ini perintah Allah. Nek kowe do wani coba ini perintah Allah. Salah ra gelem ngapura, sing tujuh ngapura ora gelem ngapura. Nah, kalau berani silakan. Tapi ini betul, ini saya ingatkan sekali lagi supaya kita betul-betul kembali ke suci, kembali ke fitrah, itu bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, baik itu yang wajib ya, maupun yang sunnah. Ini hanya saya ingatkan saja lah, karena kita sudah tidak punya bapak ibu, maka jangan lupa tetap minta kita doakan. Allahumma firli dzunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita mengucap doa itu, ibaratnya bapak ibu kita di kuburan, sampai yang terberat mendapat siksa dari Allah, itu ditinggal siksa, langsung lepas. Kalau orang tua kita sedang haus, tahu-tahu ada minuman segar. Nah, ini kata Allah. Ini janjinya seperti itu, sehingga Bapak Ibu sekalian, mari kita jangan lupa orang tua kita. Sehabis sholat kita doakan, kita kirimi Al-Fatihah. Syukur-syukur kita sering ke kuburannya. Bapak telepon ya iso, tapi sholat kan lebih baik. Jadi kalau tidak ada kematian itu tidak ada. Yang ada itu yang pisahnya jasad sama roh. Orang tua kita masih hidup semua, kita semua akan hidup semua sampai selama-lamanya. Hanya alam kita ini mulai alam roh, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, akhirat, sampai alam barzakh, sampai alam surga neraka itu selama-lamanya. Jadi orang ngomong mati orang. Nah, oleh karena itu apa-apa yang terjadi di dunia ini hanya tempat menguji kita. Saya teruskan Bapak Ibu dan saudara sekalian, perintah Allah tadi setelah kita puasa Ramadan sebulan, kita sudah dimasukkan ke dalam golongannya orang-orang yang bertakwa oleh Allah. Setelah bulan Ramadan masuk Syawal, kita disunahkan atau disarankan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita, baik hubungannya dengan Allah, hablum minallah, dan hubungannya dengan hablum minannas, dengan sesama manusia. Ya, dengan hubungan dengan Allah, hablum minallah, kita diminta puasa Syawal. Yang hubungannya dengan Allah lagi, kita diminta jangan sampai sholat fardu itu ditinggal. Syukur-syukur yang rawatib, badiyah, qobiyah itu juga tidak ditinggal. Kemudian memperbanyak sedekah, ini hubungannya dengan hablum minannas. Kemudian melanjutkan terus membaca Al-Quran, tidak hanya pada saat bulan puasa tadarusan ini.
Yang utama lagi yang abominasi adalah menjaga, meningkatkan silaturahmi. Karena fadilahnya silaturahmi, Allah janji Allah akan ditambah sehat, akan ditambah rezekinya, dan utamanya akan ditambah umurnya. Nah ini fadilahnya silaturahmi. Kita sekarang bisa silaturahmi sembilan rupiah gitu. Wah ini yang apa ditambahin apa? Masih dodol saya sering silaturahmi. Bisa-bisa mulai jatah muslidah dari 100 tambah 150. Nah, kita tidak tahu itu hak Allah. Yang jelas ini semua harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, saudara sekalian, kesolehan sosial tadi bisa dilakukan melalui silaturahmi, berbuat baik, menolong, sedekah dan sebagainya pada sesama. Tapi yang utama, jangan sampai kita lupa mawas diri, introspeksi diri, muhasabah secara istiqomah. Sholat piye, apa wis apik kok dulu, sholat sunnah yang rawatib itu apa wis dilakukan apa dulu. Ini yang penting itu pada hubungan baru sesama manusia ini. Tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai apapun, tolong selalu melakukan muhasabah, introspeksi diri secara istiqomah supaya kita semua tergolong terus dalam hamba Allah yang bertakwa. Jadi kesimpulannya, hidup kita ini punya dosa itu hanya dua. Dosa pada Allah karena kita tidak melaksanakan perintah Allah, tapi kita melaksanakan yang dilarang itu kita lakukan, itu kita akan dosa pada Allah. Tapi sebelum tingginya dosa pada Allah, kalau kita sudah sholat tobat, sudah istighfar, insya Allah Allah akan mengampuninya. Karena memang sifat Allah itu mengampun. Tetapi yang satu adalah dosa pada sesama manusia, hablum minanas. Nah ini tadi sesuai dengan doa Jibril yang diambil Rasulullah itu. Sebelum kita minta maaf dan yang dimintai maaf belum memaafkan, ini Allah tidak akan mengampuni kita. Berarti kembali ke fitrah, kembali ke suci, malah lebih berat dosa dengan sesama manusia. Tadi disampaikan oleh Mas Fran yang sekarang menjadi sohibul hajat ini, silaturahmi. Ini penting, silaturahmi ini penting. Saya ulangi lagi, silaturahmi itu janji Allah kan tidak tadi ditambah sehat, tambah rezeki dan tambah umurnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat, hidayah dan ridhonya pada kita semua. Trasis usul kita selepas kita melaksanakan perintah menjalankan puasa dan zakat sampai sholat Idul Fitri, sampai halal bihalal ini kita sudah bersih betul, baik dosa yang abu minallah dan dosa yang abu minanas kita sudah dibersihkan, semua sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira itu saudara sekalian, karena jadwal yang diberikan saya 30 menit ya sudah pas gitu. Dengan itu mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Intinya mari kita tingkatkan, kita pertahankan prestasi kita melaksanakan perintah Allah dan Ramadan ini. Kita pertahankan melalui banyak yang tadi saya sebut 6 hal tadi. Sholatnya sudah bolong, rawatib di sosok dilakukan, sedekah, kemudian silaturahmi dan seterusnya sampai berbuat baik kepada siapapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita, memberikan rahmat hidayah kita, meridhoi kita semua. Mudah-mudahan besok pada saatnya, karena umur manusia itu urusan rahasia Allah, dan saya mohon maaf pada Bu Dokter, Bu Sul, saya informasikan saya bisa hadir di sini hanya rencananya semua, tapi hanya dengan kita, Mas Andur dan Saci, Diva di rumah sakit. Jadi saya itu 20 hari
masuk ICU 4 kali. Yang pertama 3 malam, 3 malam, yang kedua 3 malam, yang ketiga 3 malam. Di kamar hanya 2 malam terus boleh pulang. Kemarin itu sampai 4 hari 4 malam. Oleh dokter sudah dinyatakan gagal napas. Tapi pertolongan Allah masih ada jalan sehingga 4 malam 4 hari di ICU bisa keluar 2 hari 2 malam boleh pulang dan sekarang sudah baik. Tapi hari ini masih menjalani cuci darah. Sejak Agustus cuci darah sudah hampir 30 kali. Seminggu 2 kali, sekarang ditingkatkan menjadi 3 kali. Selama di ICU malah tiap hari cuci darah. Nah, ini semua karena Allah. Jadi kita syukuri, kita diberi semua. Katanya orang yang imannya kuat itu tidak boleh mengeluh. Semua yang terjadi pada kehidupan kita ini semata-mata karena Allah. Kalau kita diberi senang sampai bahagia, itu Allah menguji kita apa kita bisa bersyukur apa orang pada Allah. Kalau kita diberi kesedihan sampai penderitaan, semata-mata Allah hanya menguji kita apa kita bisa sabar atau tidak. Mudah-mudahan Allah SWT segera memberi kepada umatnya yang sakit-sakit, khususnya istri saya, pulih seperti sedia kala, sehat walafiat. Amin. Pada saudaraku yang sudah sampai Semarang, saya mohon sempat di Tengah Semarang Ibu Bukit Budianto. Sekarang ini melakukan Budianto nih, ono-ono di Semarang kali ini pun aku. Kalau tidak buat kendaraan saya jemput, kalau kendaraan ya langsung ke kediaman saya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kalau ada benarnya karena hidayah Allah. Kalau ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur nuwun, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu pulang ke sini senjata apa? Kemudian sambutan dan penyampaian makna halafi halal semoga bisa menjadi bagian kita semua dalam kehidupan berkeluarga dan juga dalam kaitannya hablu minallah dan hablu minanas. Baiklah, untuk atas selanjutnya kami persilakan untuk Ibu Siti Fatimah SPD dan Ibu Wandini SPD untuk memandu acara pembagian hadiah hadir. Aku pengen ketemu
selanjutnya. Dan setelah doa nanti bisa kita kembali lagi. Hadirin yang berbahagia, keluarga besar mahasiswa Sugito, serangkaian acara telah kita lalui bersama. Saatnya kita masuki acara yang selanjutnya, yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Widoyo. Juga mohon doanya pada Bapak Widoyo untuk saudara kita yang tercinta dan tersayang yang saat ini masih diberi cobaan berupa sakit. Semoga diberikan kesehatan untuk selamanya. Terima kasih kepada Bapak D.Ls. Widoyo, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada keluarga besar Trahayang Siswa Sugito yang berbahagia pada saat ini, yang mana dapat menikmati semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu pemberian suka, senang, maupun pemberian sedih, sakit, tidak enak badan. Semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagaimana kita mensikapi atau bagaimana kita lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih diberi sakit, semoga karena sakit itu dihapus dosa-dosanya. Yang masih gembira, semoga ingat kepada yang masih sakit, yang masih menderita. Oleh karena itu, mari kita menikmati kenikmatan ini dengan syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik sakit maupun senang, harus kita selalu alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, terutama Ibu Dr. Siti Amaliyah Angkes, Ibu Sri Sumani Triwaluyo yang sepuh kula sadari punyun pangapunten badhe masaken utawi nyuwunaken sarkanthi sareng-sareng apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi harapan kita, semoga dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tingkatkan ibadah kita. Oleh karena itu, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti betul khairat. Kita siapkan amalan-amalan yang sewaktu-waktu kita dipanggilnya, baik itu berselawat, bersedekah. Insya Allah kita semua dimasukkan dalam golongan insan akhir yang husnul khotimah. Allahumma umat Nabi Muhammad SAW mendapat syafaat ya Allah ya Rabb. Apapun yang terbaik untukku, keluargaku, keluarga besar Eyang Siswa Sugito, maka mudahkanlah segala apa yang diperlukan ya Allah ya Rabb. Berikanlah yang terbaik dalam segala hal yang aku tunggu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berilah kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin. Habbu minallah habbu minanas. Cukupkanlah Allah menjadi penolong kami. Allah adalah sebaik-baik pelindung, nikmat maulana wa nikmat nasir. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Allahumma yasir walana yasusbilana. Ya Allah ya Rabb, mudahkanlah, janganlah dipersulit semua urusan kami. La hawla wala quwata illa billahil azim.
tiada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahimu, keluargamu, hartamu, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan keselamatan, perlindungan, menjagamu dan semua yang diperlukanmu. Allah sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin Allahumma amin ya rabbi alamin. Kabulkan ya Allah ya Rabb, wahai Zat yang mengabulkan hamba-hamba yang berdoa. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kalian keberkahan. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kalian dengan kebaikan yang banyak. Tidak lupa juga, monggo bersama-sama mendoakan. Yang pertama, mohon doanya semua yang hadir pada kesempatan ini untuk dimohonkan teruntuk Ibu Sinta Saraswati Budianto yang sedang istirahat di rumah sakit. Semoga segera diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari semua penyakitnya dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Teruntuk juga almarhumah Simbah Siswo Sugito dan semua kerabat yang sudah mendahului kita, semoga diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan di sisi Allah di jannahnya. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga kesempatan yang langka seperti ini, karena apa? Dalam 335 hari kita ketemu sekali, disampaikan di depan 2 kali. Monggo untuk bisa dipakai untuk saling mendoakan, menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Kalau dibagi 30 hari hanya rata-rata 11 hari. 30 dino poso digembleng awake, diungkal lagi ngeken lanjut. Nah kanggone iki nek dibagi 30 dari 335 itu hanya 11 hari. Nek lating diasah sedina dienggo 11 dina iki wis tumpul pawon. Nah maka dari itu monggo-monggo secara bersamaan kami memohon menghimbau kepada Trayang Siswo Sugito selalu manfaatkan bulan Ramadan ini seperti sedia kala dan dilanjutkan tidak hanya di bulan Ramadan, sehingga peso kita itu selalu tajam. Itu saja yang menjadi harapan kita dan doa kita bersama. Semoga diijabah Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nanti kira-kira pukul 13.00. Silakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan oleh Ibu Dr. Siti Amalia bersama yang akan diikuti oleh Serata Orjentukan. Terima kasih. Iya baik Bapak Ibu, keluarga besar dari Eyang Siswo Sugito, selamat menikmati menu-menu luar biasa yang sudah dipersiapkan oleh Sekretariat Hotel, dan semoga sehat selalu dan bahagia. Keluarga yang paling tua atau nomor 1 dari keluarga Boyo, dan diikuti keluarga yang
nomor 2 dari Kiaran, disusul Tambak, kemudian Semarang, Pekunang, dan yang terakhir keluarga Saren. Kepada yang terhormat Bapak Widodo dimohon untuk duduk di podium di kursi yang telah disediakan oleh tuan rumah atau panitia. Sekali lagi kepada Bapak Widodo untuk dimohon untuk duduk di tempat yang telah disediakan untuk mengadakan acara salam-salaman untuk saling memaafkan pada acara halal bihalal pada pagi siang hari ini. Selagi yang masih ada di luar dimohon untuk segera masuk di ruangan kepada Bapak Widodo. Dari acara salam-salaman satu persatu dimohon untuk berbaris dengan rapi. Dipersilakan dari keluarga Kebon Moyo terlebih dahulu, disusul dengan keluarga Kiaran, kemudian Tambah, Pekunang, dan Saren. Berpuasa 1 bulan lamanya, bersakat kita menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira, berjalan taman sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aizin wa faizin, maafkan lahir dan batin, selamat pada pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba model. Setahun sekali ke kota naik bis kereta, hilir mudik jalan kaki. Demikian acara halal bihalal pada siang hari ini. Saya sebagai pemandu acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam menyampaikan kata-kata baik itu yang sengaja maupun tidak. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu acara halal bihalal ini ada kata-kata yang tidak sesuai atau disengaja yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Akhir kalam berkafir walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan, hati-hati di jalan. Semoga sampai di rumah dengan selamat tanpa ada halangan apapun. Terima kasih Mas Adi sebagai MC luar biasa. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru
di hari lebaran. Bina aisin wa faisin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serta model. Setahun sekali ke kota naik dikerek, hilirmu dicapai kaki pincang sampai sore. Akibatnya benteng selong sepatu terobek, kakinya pada lecet bahkan tunjuk berabe. Bina aisin wa faisin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Selamat hari lebaran, bina aisin wa faisin. Mari bersama-sama sambil bermaaf-maafan, ikhlaskanlah hatimu, sucikanlah dirimu. Sebulan berpuasa, jalankan perintah agama. Selamat hari lebaran, bina aisin wa faisin. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, Beserta kita penduduk perintah agama, ini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan. Hilangkanlah habis barang dari hari lebaran, bina aisin wa faisin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baju serta indah. Setahun sekali ke kota naik bis, hilirmu di jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya benteng selong sepatu terobek, kakinya pada lecet terbang berabe. Bina aisin wa faisin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. bina aisin wa faisin, maafkan Lahir dan batin. selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Terima kasih Mas Agung. Baik, terima kasih semuanya, saudaraku semuanya, Francisco Sugito kepada Didi Mahadi di Serata Hotel Semarang. Dan telah selesai sudah acara kita, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan dalam segala hal. Dan juga untuk Serata juga kami berharap semoga tetap jaya. Amin. Amin. Begitu juga untuk keluarga besar Francisco Sugito, semoga selalu jaya di udara, darat, dan lautan. Jaya, dan kau selalu komnas setia. Baik. Dan kita ketemu lagi di tahun depan di acara Di acara Sagrana